bilang katanya lo sempat shock. Kalau boleh cerita kemarin seperti apa dulunya? Seperti apalah kalau memang bisa digambarkan. Cuma gue agak rada bingung ya, karena setahu gue sejauh ini hubungan gue sama kalian bahkan beberapa udah kenal udah lama dengan gue, dan emang bahkan ketika wawancara pun gue selalu selingin dengan bercanda gitu kan. Terus kenapa ketika gue nggak tahu ada orang-orang baru di situ yang gue nggak tahu siapa mukanya, gue nggak tahu, ada yang provokasi juga kemarin. Terus ngatain gue, menurut laporan teman-teman gue, dia ngatain gue artis pandemi segala macem lah. Ya sebenarnya gue sih biasa aja sih gue pribadi, cuma gue agak rada bingung sih kenapa gue nggak tahu kesalahan gue apa. Gue pas gue mau klarifikasi minta maaf terkait dengan apa yang terjadi yang sebenarnya gue nggak ketahuin, tapi kan malah kabur. Terus gue samperin malah kabur, malah ngambek ya, dan akhirnya gue inisiatif untuk mau hubungin salah satu teman gue, dan akhirnya kita niat untuk klarifikasi lah, maksudnya untuk gue juga pribadi mungkin pihak RJC juga minta maaf mungkin atas apa yang kalian ngerasa beberapa ngerasa mungkin tidak dimanusiakan gitu kemarin. Dan ya karena gue sendiri nggak tahu menang, bahkan ketika hujan juga gue bilang sama Kobas kenapa nggak dibawa aja ke dalam gitu. Tetapi karena memang situasinya lagi hektik banget, kalau lagi pada rame, jadi ya kejadiannya gitu aja, cepat banget gitu terjadi gitu. Itu kurang lebih lah. Sempat curhat ke Dede nggak sih kemarin? Apa? Sempat curhat ke Dede nggak sih? Itu bisa. Gua biasa curhatnya ke mama Dede. Cuma biasa Cing Abdel yang ini dulu. Mungkin dari kemarin Bang Bi sendiri tahu kejadian kemarin seperti apa sih? Kebetulan karena Dede juga kemarin pas lagi nggak datang karena emang ada acara, kakak cerita ada miskom nih Dede. Kakak cuma ya minta doanya aja, semoga semuanya baik-baik gitu. Itu doang sih. Habis itu malamnya Dede langsung tahajud tuh mau doain saya. Waduh. Biar jadi apa nih? Waduh. Siapa itu yang ngucap? Mungkin Kobas mungkin sedikit ada tanggapan soal yang kemarin. Nah, kalau yang kemarin saya udah klarifikasi kan. Kesalahan murni di saya sama Christopher, karena kakak datang itu pikirnya untuk langsung datang. Maksudnya untuk setelah itu baru media, baru fans. Memang kesalahan kita nggak antisipasi begitu banyak media, begitu banyak national lover. Iya. Nah itu terus kemarin kan saya juga udah memang salah kita lupa kasih makan minum karena kebingungan kan Satpol PP dan lain-lain. Tapi kan teman-teman media tahu lah waktu acara kemarin pas tanda tangan akte kan datang ke kantor sampai kakak bela-belain kasih waktu ya. Kalau nggak salah ada beberapa teman tuh malah naik ke lantai 2 saya, padahal nggak boleh media masuk ke lantai 2. Kakak udah nggak apa-apa. Nah, berarti kan harusnya kakak bilangnya sangat ramah dengan fans ya. Sampai bela-belain kasih, mungkin ada yang lantai 2 waktu itu, siapa, ada beberapa dari Trans 7 juga kalau nggak salah. Waktu di wawancara tentang lagunya yang trending. Saya ingat banget itu, iya. Ada 5 media atau 6. Nah, makanya kemarin itu memang saya udah klarifikasi, salahnya banyak di saya karena kakak itu cuma datang maunya nyapa fans sudah, karena kita persiapan ya. Karena saya juga lagi bingung kok, maksudnya ada orang tua saya juga kan, Iya. masih harus melihat orang tua. Ya makanya saya kemarin nggak sempat ngomong, nggak sempat ngobrol, saya udah minta maaf, saya kejar-kejar sampai sana kan, teman-teman masih ngambek, kejar sini ngambek lagi. Ya udah, tapi intinya kita udah hadir, kita udah jelasin dari manajernya, terus dari kakak juga harusnya udah clear ya masalahnya, mungkin support lagi ke kakak, kan yang salah bukan, yang salah kita, manajemen operasional kita memang. Ini mohon maaf ya teman-teman ya, itu aja sih kalau dari saya. Kalau sorry saya tambahin, kalau menurut aku sih juga nggak terlalu salah pihak Raja Sis sepenuhnya sih. Kita juga nggak tahu kan kalau kondisinya akan hujan. Ini Ya, kan kita alam. nggak tahu. Itu alam loh. Kita nggak tahu karena semua orang itu kita temuin, kita ada yang nggak kita kenal, semua wrestler kita nggak kenal. Jadi kita ngejaga dia udah pasti mereka punya sifat yang masing-masing cara menerimanya. Dia terima untuk kita kasih space atau tidak, sebenarnya itu. Saya juga tidak mau menyalahkan pihak Raja Sis sepenuhnya karena menurut kita dia sudah men-treat kita dengan baik gitu loh. Cuma emang kondisinya kita nggak tahu kalau akan seramai itu, dan mungkin karena timnya kurang terlalu banyak jadinya tektokannya kurang deg-deg gitu loh. Setuju. Ya kan? Karena menurut aku pun kalau seandainya tidak ada kejadian penunjukan tangan kemarin, itu nggak akan sepecah itu kejadiannya. Tidak akan ada teriak-teriakan seperti itu. Coba ketika saya keluar pengen menengahi dan tiba-tiba saya minta maaf, kenapa saya ditunjuk? Lo kan yang nunjuk-nunjuk lah. Bukan. Gue kan habis dari dalam, kebetulan.
gue kayak bingung sendiri kan. Tapi gue mencoba untuk kayak oke, gue mencoba untuk membawa vibe-nya lebih positif dan akhirnya gue minta maaf. Karena menurut gue, ayolah kita ini sama-sama kerja, sama-sama butuh, sama-sama saling membutuhkan. Gue butuh media, media juga butuh berita dari kita. Kita butuh cerita yang positif dari media dan media juga butuh vibe positif dari kita. Kayak jangan mencoba untuk playing victim di antara semuanya. Gitu. Jadi jangan coba untuk baperan. Bukan berarti kadang kita menolak tidak pengen diwawancarai gara-gara kita marah. Oh, itu bukan kita banget. Cuma terkadang kita kejar-kejaran waktu gitu. Ya kan kalau seandainya udah clear kayak gini, kita kan kayak wis ya enak mau bahas apa juga gue suruh jawab aja. Mau bahas tentang nikah, gue jawab aja lah, gue kagak mau ngurus soalnya. Gitu, ya kan? Yo, pertanyaan lebih seru yuk. Terus lawannya gimana kan tuh? Hah? Dia di serius 2. Ya udah asik aja. Dia tadi bisik-bisik saya ini rame banget nih, mau tawuran apa gimana? Iya, kalau Pak Camat itu memang awalnya undangan. Makanya saya berapa kali kalau ada kerumunan takutnya pas Pak Camat datang kok kerumunan, malah dia nggak jadi undangan, malah nanti jadi marah beliau kan, ya kan? Pak Camat mau tanda tangan itu Pak. Mancing nih, gue demen nih diserang gini nih. Oh gitu. Mau ngurus KTP saya. Kata PDD ya mau dipindahin ke sini. Kenapa? Kemarin kan sempat dikasih surat peringatan ya? Ada peringatan. Enggak, bukan peringatan, tidak ada. Itu bahwa dia menyatakan bahwa kita harus taat protokol aja. Coba misalnya dicek aja. Berarti Nggak ada. itu yang kemarin itu ditempelin cuman pemberitahuan. Himbauan Protokol aja. kesehatan. Tidak ada namanya digerebek, tidak ada itu enggak ada. Karena memang Pak Camat sama Pak Pamungkasnya itu undangan saya. Lebih ke surat himbauan. Iya, karena Dan kita pun udah saya ngecek. makanya kemarin saya agak ngomong jaga-jaga, takutnya pas dia diundang kok kerumunan malah dia nggak jadi datang. Makanya awalnya terakhir dia nggak jadi datang. Pak Basuki mendingan saya ini aja lah, bubar aja, nanti takut malah nanti menjadi apa polemik lagi gitu. Itu aja sih poinnya. Tapi yang baju putih itu siapa Bang? Itu relawan COVID. Makanya itu kan kata kita takut kan. Memang dia kan orangnya tegas gitu. Dia apa kalau nggak salah Satgas COVID. Bukan manajemen Pilar ya? Bukan. Bukan. Makanya mukanya mungkin mirip sama Bukan. mungkin loh. Saya mix Jerman loh. Papa Jering sama Mandul. Enggak lah. Enggak, Enggak beda lah kulitnya. Iya. Saya kayak Chico Jericho gini loh. Lu capan lu, Eksotik gitu ya? Oh iya. Eksotik gitu loh gue. Dari Persik lewat loh. Yang belum jawab. Ya. Tolong diperjelas. Oh. Biar sekalian ya. Iya sekalian. Sekali mendayung. Nih tangan kalian coba diangkat lah dua-duanya biar nggak salah paham. Asal lihat aja. Habis dikasih uang nggak dipakai Resti seluruhnya. Ini kan berita bahagia. Iya. Ya. Bet tangannya Ya set. itu bentuk apa ya? Ya kakak ngasih hadiah aja sih buat Dede gitu. Ya kan? Iya. Dan juga saya minta bayaran juga kan, sebenarnya jualan saya jualan. Cocok. Minta difotoin gitu ya. Posting di story ya gitu kan? Iya itu sebenarnya cuma bentuk hadiah doang sih. Nggak ada ya nggak ada maksud apa ya. Bisa ditunjukin nggak cincinnya? Enggak, sebenarnya ngasihnya udah seminggu pas Dede ngepost sih. Ya kan? Iya, Apa 4 harian ya? Iya nggak tahu. Ya itulah pokoknya. Udah lama udah lama tapi Dede baru story-nya pas hari itu, pas emang kebetulan sekalian Dede juga foto sama kakak. Jadi gimana? Tunjukin dikit Dede. Coba. Kebetulan lagi nggak dipakai. Dede simpen dulu. Lihat tadi di sebelah kanan kayak cincin. Enggak, ini bukan, kalau yang kanan mah. Kanan apaan? Kalau kanan cincin yang dikasih bapak. Cincin yang dikasih bapak dari Dede. Bukan. Oh Pilar. Kalau cincin bapak ada gua bapak juga tuh berbapak. Giok ya. Baju tabetanas. Apa? Pengen lebih gitu, lu ada pikiran gitu gak? Pengen lebih apanya nih? Dikasih cincin itu, kan hadiah. Oh, pengennya Maksudnya pengen cincin yang lebih mahal gitu. Sama lu maksudnya apa lagi? Ya kalau Dede sih apapun itu selalu disyukuri, termasuk dengan kakak udah ngasih aja itu udah yang, hah ini maksudnya apa nih? Makasih ya kakak gitu. Itu
Saya Enggak, jawab, enggak ada maksud apa-apa kok, terima aja udah. Ah. Bisa dibilang itu pengesahan nggak? Pengesahan doang. Kalau lo serius gitu. Jadi gini, dede sama kakak itu kan, kakak selalu bilang kalau ditanya, enggak kok, nggak pacaran. Emang enggak kan? Pada saat kakak ngasih cincin itu tuh, kakak bilang, enggak deh, nggak bilang kemarin. Aduh, Iman. Cute banget sih berdua. Kiwot. Ya, sebagai bentuk komit dede sama kakak sih tepatnya. Itu muter-muter dari tadi harus itu. Itu yang mereka pengen itu jawaban itu. Bang Pi, mungkin Bang Pi ngasih cincin ke wanita tercantik di sini gimana? Wanita salah apa top 5 wanita most beautiful woman di dunia. Gimana tuh, Det? Dunia kok. Dunia 5 gimana? Gimana, Det? Dunia akhirat. 5 di dunia, Det. Coba. Bisa ranking lagi, Det. Coba Bilar. Nyangka nggak deh kalau jawab? Enggak, dede aja. Ini orang pada hewir ngomongin dede, kenapa ya, ada apa gitu. Pas diliatin, ada yang kirim linknya, dede selamat ya cie jadi wanita tercantik nomor 5 sedunia. Hah, apaan ini, bohongan kali gitu aja, cuek aja. Dede kemarin juga syuting pas paginya ada juga yang ngucapin tuh teman-teman yang lain, dia beneran loh itu nggak bohongan. Ah ya udah, alhamdulillah aja. Walaupun banyak. Tapi kamu ngerasa lebih pantas nomor 1 ya katanya? Lucu nih, lucu nih. Nomor 1 tapi kan di hati kamu, Bi. Ah. Tapi lu nyangka gak? Enggak lah. Ya kan gua aja nggak tahu itu penghargaan apa. Ya dibilang nyangka ya gua selalu percaya dia yang tercantik memang. Gila, kalau ini kan kalau dari voting itu kan mereka bilangnya memang tercantik per-5 kan. Nah, kalau menurut Bilar sendiri, poin apa nih yang dilihat kecantikan dari Lesti? Sebenarnya cantik Poin itu, apa yang dilihat dari cantik itu sih universal ya, sudut pandang luas. Cantik secara fisik, cantik secara dari inner beauty-nya, dari berbicara aja banyak wanita yang bisa menunjukkan bahwa dia cantik gitu. Dan pada dasarnya memang semua wanita juga cantik menurut saya. Dan menurut saya sah-sah aja sih, karena menurut mereka, menurut yang saya lihat dari artikel tersebut, memang penilaian objektif ya, dari memang penilaian juri, dan akhirnya dia nomor 5 terpilih. Karena kalau banyak orang Indonesia yang merasa bahwa cantik tuh kadang relatif ya, maksudnya dari orang Indonesia sendiri menurut mereka cantik adalah yang putih biasa kan, rambut panjang. Iya, kalau kita ditanya sama orang bule, cantik menurut orang bule juga mereka pengennya suka yang mau eksotis, kulitnya coklat. Ya sebenarnya cantik itu sudut pandangnya luas, tapi menurut saya memang Dede cantik luar dan dalam menurut saya. Kalau spesifik mungkin apa? Ya Bilar. Ada receh lagi gimana? Mungkin secara spesifik apa? Senyumnya apa? Atau Gingsulnya Kan gingsulnya udah mau dihilangin. Lesti memutuskan memakai behel. Meski Bilar kecewa. Tagline macam apa itu? Bagus. Saya nggak kecewa kok Lesti pakai behel. Saya Enggak. setuju. Kenapa? Ya, kakak setuju dengan apapun yang kamu lakukan. Hah? Enggak ada gue bilang nggak setuju. Wah, tuh jangan gitu tuh. Islam ini halalnya di awal tahun bulan berapa tuh? Apa? Untuk dihalalinnya. Ya, tergantung disetujui sama Bepom. MUI kali. MUI ya. Lar yang spesifik kecantikan dari Lesti apa nih? Lu lihat dari apa? Dari apa nih? Lakinya, senyumnya, tampangnya yang kuat. Gak ada katanya. Apa suaranya? Suaranya. Bagusan suara Bilar lah. Suara gimana nih kalian nih ah? Merendah aja ya. Ya, Dede memang cantik. Ini cantik, manis, dan dia juga punya banyak hal yang spesial gitu, yang mungkin enggak cewek punya, tapi dia punya akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, insya Allah, punya suara yang bagus pula gitu, dan banyak hal lah yang bisa membuat Lesti ini pantas untuk menjadi sosok panutan lah buat wanita-wanita lainnya.
Tuh kan, senyum aja bagus banget. Sama gula manis mana? Sama gula. Gula tetap. Jadi tanggapan ayah, ibu gitu terkait kamu jadi wanita cantik ini seperti apa? Nah, sebelum Kalau mama sama bapak mah selalu jadi orang pertama yang selalu bangga dengan apa yang sudah dede capai sih, termasuk dinobatkan kemarin itu. Tapi kita mah pas dede misalkan lagi teleponan atau whatsappan, cie mama, dede dinobatkan jadi wanita tercantik nomor 5 sedunia loh, mama bangga nggak gitu-gitu, jadi bahan bercandaan. Tapi Syukuran kemarin kalau nggak salah di rumah. kok bapak lebih tahu dari ibu saya dan bapak saya ya? Ya bangga lah, alhamdulillah responnya juga baik gitu. Mas kemarin sempat bercandain, padahal ada yang lebih cantik daripada Lesti, ini gimana? Bercandaan kamu yang kemarin, yang pakai kerudung itu loh. Oh, itu kan saya. Iya, kenapa bercandain seperti Oh, itu? jelas dong. Saya harus pikir. Enggak, itu bercanda doang. Bercandaannya kita emang kayak gitu. Iya, Rina. Ada nggak sih bilang yang lebih cantik atau emang ini yang paling cantik di mata kamu? Sebenarnya kalau orang menangkap itu sebenarnya bentuk sindiran saya aja. Ketika banyak orang yang iri terus menilai bahwa Lesti nggak pantas segala macam, akhirnya saya bukan buat caption begitu. Itu sindiran halus sebenarnya. Cuma ya syukurnya setelah saya ada lihat beberapa komen, banyak yang nangkep, wah ini bentuk pembelaan Bilar ke Lesti. Tapi ada juga mungkin yang nggak nangkep dengan maksud saya, terus menganggap saya ini kok malah jelek-jelekin gitu. Tapi udah itu kembali ke penilaian masing-masing sih. Tapi sebenarnya tujuan saya buat caption gitu, saya buat lucu-lucuan, yaitu buat sindiran halus aja buat orang-orang yang banyak orang yang saya sayangkan kecewa ketika yang merasa diri nggak pantas terus malah jatuhnya merendahkan sesama wanita lagi. Maksudnya nggak perlu ngelakuin hal seperti itu kan, apalagi sesama wanita. Nggak perlu mengkotak-kotakan seseorang menurut saya. Tapi kan banyak yang meragukan akun itu karena akunnya orang aja tanggapan kamu gimana? Ya makanya itu dede mah sampai ada yang ngasih tahu aja ibu bohongan kali gitu. Dia juga biasa aja, anaknya yang santai ya. Ya udah gitu aja sih. Kalau dede mah nggak pernah ambil pusing gitu. Orang saya ledekin aja sih, menang ini nomor 5 sedunia, mungkin santai aja makan kacang anteng aja. Bodoh amat, sabodo teng dia mah. Dia tapi seneng kan? Dia tapi seneng kan? Sebanding sama itu. Ya kalau memang benar kan ya, siapa yang nggak seneng ya kan dibilang cantik mah gitu. Biasanya bilang cuma emak sama bapak saya doang. Gila? Dia gila, gentle gila. Saya bilang cantik. Ntar ya. Nomor rekeningnya masih yang lama kan? Yang tanggapan kan kemarin sebelum kalau yang soal tanggal 24 itu dia bilang kan nggak pacaran, tapi ada hubungan spesial. Itu gimana tanggapan? Kan tadi dia udah bilang, kita Ya, komitmen. maksudnya kan benar diresminya mulai hari ini apa gimana? Mulai hari ini. Hari ini kan udah lama. Tapi dia benar semalam itu ngomong hari sensitif kemarin. Oh, yang ketika di acara tersebut, ya kita memang udah bilang, dan seperti dia bilang tadi, cincin tadi sebagai tanda komitmen kita bahwa ya udah gitu, kita nggak pernah pakai embel-embel pacaran sih, ya udah jalanin aja gitu. Jadi di balik semua soal wanita tercantik kelima itu, fans mungkin banyak yang tapi ada juga yang nyinyir deh gitu kan terkait Lesti nomor 5 tercantik ya gitu-gitulah yang nggak enak. Seperti saya bilang tadi. Gimana tanggapannya? Yang nggak suka yang nyinyir. Kan kalau Dede sih fokus ke yang support aja, fokus ke yang baik-baiknya aja, fokus ke yang positifnya aja. Kalau yang nggak baiknya ya udah, kan doa yang baik akan kembali sama orang itu. Terus doa yang jelek juga akan kembali sama orang itu. Jadi yang suka banyak pasti yang nggak suka juga banyak gitu. Ya lebih ya nggak apa-apa. Namanya juga hidup kan berpasang-pasangan, ada yang baik, ada yang buruk. Gitu. Jadi udah fokus sama yang baik-baiknya aja sih kalau di demo. Nggak baper ya, nyantai aja. Baperan ntar kurus. Tanggal 24 katanya besok. Bukannya kamu mau? Kenapa? Tanggal 24 besok katanya ada apa sih kalau nggak tahu? Ada pengajian atau gimana? Enggak ada. Jadi sebenarnya bapak bilang, bapak saya Pak En bilang
kita kan Lestar Lovers kan udah luar biasa gitu mendukung sampai sekarang. Nah rencana di bulan kelima ini ngadain pengajian syukuran lah gitu ibaratnya. Enggak di tanggal 24 juga. Enggak, sebenarnya ya 24 karena terbentuknya Lestar Lovers, bertepatan dengan terbentuknya Lestar Lovers di admin fanbase kita gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nggak mau sekalian gitu ngasih tahu juga kabar baik kepada para fans gitu mungkin. Ya belum ada sih sejauh ini untuk tahap ke situ ya. Ya doain aja lah ke depannya. Kan berkomitmen itu juga nggak gampang Bilar. Maksudnya akhirnya lu kenapa nih bisa menegaskan ke seorang Dede gitu yang akhirnya wah ini udah gua banget dah gitu, nggak bakal ada yang lain gitu. Sebagai cowok gitu dia. Ya seperti yang gue bilang tadi ya, kita masih dalam tahap ya gue percaya, maksudnya kita komitmen bahwa kita memang ya ada hubungan dan kita berharap inginnya pasti untuk ke jenjang lebih serius. Tapi untuk saat ini ya kita jalanin dulu aja lah. Tapi bener nggak sih Bilar kayak misalnya kayak kemarin Po Ati kan sempat ngomong tuh katanya tahun depan keceplosan itu benar nggak? Tahun depan gue nikah sama Po Ati gue bilang. Jadi maaf ya Dede. Oh jadi? Kakak, aduh keceplosan. Jadi selama ini? Lo jangan provokasi, lo perusak hubungan orang lo. Enggak, Wati, enggak itu. Ya udah Dede sama Pak En aja. Kan katanya bilang sempet cerita sama Pak Ati, katanya itu Pak Ati latah kan, kesebut tuh katanya tahun depan. Enggak, dia mah bercanda, dia mah latahnya masih bisa terkontrol itu mah. Dia gue ceng-cengin kemarin masih bisa ngontrol. Bang B, mungkin ini Bang, tadi kan katanya keceplosan. Nah, mungkin ya semua tahu kalian cuma punya kalian berkomitmen tapi tidak ada. Nah, kemarin saya beberapa dari kami ketemu sama sahabat Bang B, Ustaz Taki. Dia keceplosan juga nih, katanya mau nikah nih. Bro, gue bilang ya, gue aja udah lama banget nggak ketemu sama Ustaz Taki. Dan memang dulu gue ketemu sama Ustaz Taki itu sekitar beberapa bulan lalu ya. Ya biasalah karena dia udah mau nikah, saat itu ceritanya dia udah mau nikah. Ya udah biasa aja gue curhat-curhat biasa, bukan berarti gue mau nikah juga. Cuma gue Ustaz gimana Ustaz dulu kan nikah muda, bla 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 bla. Gue tanya kehidupan pribadi dia lah, maksudnya untuk pelajaran juga buat gue ke depannya gitu. Dikasih wajangan juga gitu. Ya, kalau misalnya kurang nanti lebih begitu. Kalau misalnya nanti menikah tuh dikasih masukan gitu sama Ustaz Taki berarti. Iya, kurang lebih begitu. Bukan berarti gue niat nikah tahun depan, karena memang itu udah lama banget. Bahkan ketika gue baru banget kenal sama Dede tadi. Nah, Dede sendiri ada nggak curhat-curhat gitu ke Ustaz Taki juga mungkin? dia sering dia nggak ke Ustaz Taki, Ustaz Subki ya seringnya. Dicari tuh besok. Kan satu program. Dicari besok kan satu program. Ya tapi selain nge-host. Maksudnya selain Ustaz Taki itu kan ada Adiskai sama Haris Firza juga mengatakan bahwasanya itu udah ada tanda-tandanya Bang mau nikah tuh. Itu gimana tuh? Teman lu sendiri lo yang ngomong. Dua sahabat macam apa sih Haris sama Adiskai ini? Mendoakan terus ya. Kalau mendoakan mah nggak apa-apa, amin. Bang Bila, bahkan Anak Dewa sendiri caption IG-nya one step closer. Iya. Itu benar. Ya, itu kan suatu bentuk harapan. Ya, bismillah lah, semoga harapan Bapak juga. Iya, harapan Sebenarnya harapan kedua belah pihak orang tua sih, gue kenal dua-duanya. Cuma gini, gue berharap sih ya kalian semua kalau seandainya dapat kabar bahagia didoakan semoga mereka berjalan dengan baik. Kita nggak mungkin lah nggak bagi-bagi tentang kabar bahagia mereka. Cuma kan gini, namanya dalam suatu hubungan ada yang diprivasikan. Dalam arti gue pengen banget nih secara agama bener-bener ditekunin jadi nggak ada orang tahu. Ada juga yang dipublikasikan gitu loh. Jadi ya doain aja yang terbaik buat mereka lah. Kalau mau ditanya terus juga bingung kan, kayak ayo kapan nih, katanya mau 24 wah ini nih. Ntar kalau gue sebut tanggal 33 lo bingung nyari tanggalnya kan. Mendingan tanya Raja sih. Kata Kokris, ini Raja sih gak ditanya. Kokris ada dulu. Dari tadi Kokris belum ada ngomong aja. Gue udah bilang Kokris ngomong lah 3 ya gitu loh. Mendingan gini kalau Tanya katanya. iya. Makanya dia bikin gue Tadi gue perhatiin lo ngobrol, Kokris juga gini. Iya. Tuh, tadi dia ngomong gini. Der, ini Raja saya gak ditanya-tanya. Ntar gue pancing. Dia banyak gue, Der. Gue dari tadi kok gak ditanyain. Ya kalau dia, sabar ya, abis kita bahas Raja saya. Intinya kalau masalah hubungannya Bilar sama Lesti, semoga amin kalau seandainya tahun ini, amin juga kalau seandainya tahun depan. Jodoh nggak ada yang pernah tahu kapan terjadi. Kalau dari tanya orang tua gimana, orang tuanya mereka dua belah pihak selama melakukan positif, apalagi demi agama, lanjutkan.
Bang, kita media mah nunggu undangan aja. Nah, Bilar, ini dia nih makanannya banyak nih. Ayah Dede waktu itu sempat diwawancarai yang mengatakan bahwasanya Dede lebih dewasa nih. Benar nggak sih Bilar mungkin selama berdampingan sama Dede nih melihat Dede perubahannya sangat signifikan dan lebih dewasa gitu. Ayo yang baik, ayo yang baik. Ketika kenal gua sekarang Dede. Iya gitu, lebih dewasa karena kan udah mau serius juga gitu. Bahasa Inggris Amin. dong. I think you know, yes, oke. Yang baik. Enggak, Baik-baik ya. kalau ya memang gue sih belum tahu anak dulunya seperti apa. Memang menurut penilaian banyak orang-orang terutama orang-orang terdekat ya Dede banyak perubahan, terutama lebih tenang dalam menyikapin sesuatu, terus ya lebih dewasa gitu. Dan dari suara aja udah beda, dulu cepreng banget ya. Akhir balik. Udah akil balik ya. Dan ya bagus, maksudnya gue ngerasa senang banget. Maksud gue gini, gue memang dari dulu selalu berharap ketika gue punya hubungan dengan siapapun, terutama dengan wanita misalkan, ya gue berharap kita bisa sama-sama saling memberi pengaruh baik gitu. Dan gue sendiri menurut penilaian orang juga, bukan gue yang nilai ya, gue juga banyak perubahan juga dari secara sikap gitu. Dan ya bersyukur kalau memang gue bisa memberi pengaruh baik juga buat Dede. Amin. Tapi bener nggak sih Dede, kan kalau ada orang bilang nih secara perumpamaan batu itu tuh nggak bakal bergerak ke depan kalau nggak ada gesekan ke depan. Kamu berubah itu karena Bilar nggak? Bisa dibilang kayak gitu? Sosokan filosofi lo. Berat ya? Tapi bener nggak, Dede? Maksudnya akhirnya Bilar Berat lah, Bang. berubah kamu juga. Kalau perubahannya Dede sih sebenarnya ya peran yang paling banyak yang mesti orang tua keluarga gitu. Terlepas dari itu akhirnya Dede juga kan punya beberapa banyak temen gitu, ketemu sama teman-teman, terus akhirnya Dede dikasih kesempatan sama Tuhan untuk dipertemukan sama kakak, orangnya juga nyambung gitu. Kalau udah dikasih kesempatan manfaatkan sebaik mungkin. Baik gitu, terus akhirnya ya udah ada beberapa hal juga yang bikin Dede jadinya berubah menjadi lebih baik mungkin insya Allah. Amin. Wah, bahas Raja saya gantian yuk. Gara-gara wanita tercantik sedunia itu, kamu jadi banyak job nggak sih yang manggil apa? Iya. Ada pengaruh besarnya nggak di karir kamu? Pengaruh besar untuk saat ini karena memang baru berapa hari ya gitu. Jadi untuk saat ini sih Dede masih Pengaruhnya mengerjakan. mungkin 3 tahun ke depan kali ya. Yang menang sekarang pengaruhnya 3 tahun ke depan. Terus saat ini semangat ya Kak. Sorry. Saat ini sih Dede masih fokus mengerjakan kerjaan yang sebelumnya udah ada gitu. Oh, berarti belum ada pengaruhnya alhamdulillah Dede bicarakan banyak orang gitu, walaupun banyak juga yang ini apaan sih gitu. Cuman ya. Kenapa? Dari mana AA tahu? Wartawan cari berita deh. Ya usaha bahas bisnis lah. Lumayan nih. Kembali ke update deh tentang baju adat kemarin DM itu katanya ngomongin soal baju adat sama Bilar bagaimana tuh yang televisi salah satu. Oh, Bagaimana nih? enggak, jadi waktu itu kakak ngelihat postingannya Teh Fitri Karlina sama suami pas lagi Enif ya. Terus dikirimin ke Dede di DM. Pas lagi Enif ya mereka. Iya. Dikirimin ke Dede. Ini adat Sunda ya, kakak nanya. Bukan, itu kalau nggak salah Banyuwangi, Dede bilang. Terus Dede kirimin foto nikahannya Teh Ciki sama suami. Kalau adat Sunda tuh ini Kak, gitu. Terus kata kakak bagus gitu. Tapi banyak teman-teman yang akhirnya pada ngecengin kamu nih soal itu tuh, ini gimana Pak? Ya ngecengin mah ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Bagi doa aja kali ya. Iya, kalau doa yang baik kan Dede bilang diaminin aja. Apa? Kode? Kan kakak yang ngirimin ke Dede kode. Ya enggak juga sih. Kode kan ini. Emang Intel. Yuk, biar cepat sama gantian yang media yang lain. Bahas Raja Asik kali, tanya dong bisnisnya Bilar yang baru. Biar bos gue yang samping ngomong gitu. Ganti klip Bilar. Ini soal bisnis nih. Ini kamu berbisnis sebagai kejaksaan juga kan untuk Kawin. Nikah. ini kan lo gandeng pengusaha kakap nih kasar. Mantap. Sebenarnya kan gue memang tipikal yang seorang anak yang punya banyak mimpi gitu, dan banyak hal mimpi-mimpi atau cita-cita gue yang
masih pengen gue wujudkan, dan salah satunya pernikahan. Ini bisa ya, dan kalau katakanlah gue pasti cita-cita gue dulu bukan hanya bisa menjadi sinetron, gue bisa jadi host, penyanyi, gue bisa jadi pengusaha juga, dan alhamdulillah gue bisa terwujud di akhir tahun ini, dimana gue bisa ada salah satu usaha gue, bisnis gue kuliner, dan ya untuk masalah kerja restoran sebenarnya bukan kerja restoran sih enggak, maksudnya lebih ke dimana gue bisa mengumpulkan pundi-pundi sebanyak mungkin untuk mewujudkan cita-cita gue yang belum terwujud. Itu aja sih.